Manusia itu dia makhluk yang berubah-berubah. Makanya tidak boleh dia difanatiki sampai kita mati membenarkan dia selama-lamanya. Itu bisa berbahaya. Di Islam ini, Nabi itu betul dia Nabi, tapi jangan kultuskan, jangan pernah dia sembah. Haram. Ibrahim alaihissalam, ada salahnya apa tidak? Ada. Didoakannya ayahnya yang musyrik. Tak boleh itu. Kayak di Al-Quran dia katakan, وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَمْ مَوْئِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّهُ. Di surah Maryam itu dia sebut, qala sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Juz 16 itu. Dibilang Tuhan, tak boleh kau doakan itu. Ayahmu itu orang musyrik. Jika ada masalah ini, Pak. Tidak boleh mendoakan orang musyrik yang sudah meninggal supaya masuk surga. Sulit, Pak, menerima itu kan? Saya lama itu saya pikirkan. Kenapa tak boleh? Rupanya jawabannya, Islam ini tak boleh mengerjakan yang sia-sia. Dia pasti nggak masuk neraka. Pasti. Kita doakan, berarti buang-buang waktu. Nah, tak boleh. Yang boleh dibaca seperti ucapan Nabi Isa saja. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali mempelajari Al-Qur'an surah Abasa. Artinya Abasa itu, Bapak Ibu, cemberut. Apa bahasa Medannya itu? Cemberut ya, masam mukanya. Mungkin kalau orang Medan tak senang itulah. Tak senang mukanya. Abasa, artinya orang yang cemberut. Banyak nama surah ini macam-macam. Tapi yang paling populer namanya adalah surah Abasa. Ada juga yang mengatakan nama surah ini surah Al-A'ma. Ayat kedua itu abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Apa itu a'ma? Summum bukmun umyun. Umyun itu artinya tunanetra. Iya benar ya. Tak bisa menengok. Bahasa Arabnya itu umyun. Di sini an ja'ahul a'ma. Ada juga yang menyebut nama surah ini surah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Langsung tokohnya itu. Kalau mau lihat nama surah yang banyak ini, baca tafsir Al-Misbah, ketemu itu. Macam dijelaskan oleh Pak Quraisy di situ, juga di tafsir-tafsir yang lain. Saya cukupkan sampai di situ. Jadi besok kalau dibilang orang nama surah itu surah Abasa, silakan. Bukan, itu surah Al-A'ma, boleh juga. Bukan, itu surah Abdullah ibnu Ummi Maktum, boleh. Tak ada yang salah di situ. Nah, tiga-tiganya itu benar. Jarang itu ayat Al-Quran, surah Al-Quran yang namanya satu. Jarang itu, Pak. Biasanya macam-macam namanya. Surah Al-Fatihah itu namanya itu lebih 20. Bisa Ummul Kitab, bisa Ummul Quran, tapi yang populer namanya surah Al-Fatihah. Nah, biasa itu. Gitu. Nah, apa kata dia? Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam. Watawalla, dan dia berpaling. Berapa Pak yang dilakukannya? 2. Pertama wajahnya itu tak senang. Setelah tak senang dia turun, dia nengok sini, dia tengok ke sana. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu. Apa tadi? Abasa watawalla. Kalau dibuka tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, yang dimaksud yang bermuka masam atau cemberut itu dan berpaling itu bukan orang lain, tapi dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu masam mukanya. Kenapa begitu? Beginilah itu, Pak. Lagi kumpul-kumpul begini,
Beliau menjelaskan tentang Islam kepada orang musyrik. Salah satu tokoh yang disebut dalam tafsir itu namanya Al-Walid Al-Mughirah bin Al-Mughirah. Salah satu tokohnya itu. Lagi semangat menjelaskan, datang yang buta itu tadi. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Datang dia. Hei Nabi, jelaskan juga sama aku apa yang kau jelaskan sama mereka. Tak ditengok Nabi, sehingga dia bicara berkali-kali. Jelaskan samaku, jelaskan samaku. Nah, berbuka masamlah Nabi, dan dia berpaling dari Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, itulah sebabnya orang mengatakan nama surah ini nama itu Pak. Nama tokohnya itu tadi. Nah, itulah sebabun nuzul dari ayat ini turun. Kalau mau baca sebabun nuzul, yang bagus bukunya namanya Al-Wahidi, nama buku. Ada tafsirnya itu. Ada ditulis Imam Suyuti juga, Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Ada itu riwayat-riwayat. Nah, mari kita lihat sifat Nabi Muhammad ini. Ini yang penting sama kita. Kalau tadi sejarahnya itu biar aja begitu. Tapi yang paling pentingnya ini. Kira-kira ada seorang presiden datang dekat seperti itu di negara ini, apa yang terjadi kira-kira? Tidak permisi, datang dia mendekat tiba-tiba, apa yang terjadi? Ditangkap. Ditangkap sama pas pampres. Atau paling tidak dalam standar kita sekarang nih Pak, paling sedikit itu ditegur itu. Ditegur. Nabi, dia tidak punya pengawalan, tapi sifatnya bukan juga membentak, tak ada dibentak Nabi. Cuman berekspresi apa tadi? Abasa wa tawalla. Masa aja. Dalam ukuran kita, itu buruk. Tapi di dalam ukuran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak. Tidak buruk dia. Di dalam Al-Quran dia katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu itu punya akhlak yang mulia. Biarpun kamu lakukan itu, sebenarnya itu sudah bagus. Biarpun dalam ukuran orang itu buruk. Tapi itu dari sisi kebaikan. Ini menunjukkan apa? Saya selalu sampaikan. Manusia itu dia makhluk yang berubah-berubah. Makanya tidak boleh dia difanatiki sampai kita mati membenarkan dia selama-lamanya. Itu bisa berbahaya. Di Islam ini, Nabi itu betul dia Nabi, tapi jangan kultuskan, jangan pernah dia sembah. Haram. Ada batasnya. Karena Nabi ini pun bisa dia salah biarpun tidak berdosa. Saya ulang sekali lagi. Dia salah tapi tidak berdosa. Di Al-Quran ada itu. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Mari kita lihat satu-satu. Adam alaihissalam ada salahnya. Ada. Dimakannya apa? Buah kuldi. Salah. Ada salahnya. Setelah itu Nuh alaihissalam ada salahnya. Ada. Pas tenggelam anaknya. Tuhan, anakku itu katanya. Kata Tuhan, bukan. Jangan lagi bilang anakmu itu. Jangan lagi doa sama aku, kau yang gak ngerti. Itu di surah Hud itu, dijelaskan. Di juz 12 itu. Salah juga. Baru apa lagi salah dia? Tidak berhasil mendidik istrinya. Nabi kan? Terus lagi. Adam, Nuh, apalagi yang ingat-ingat kita, yang dekat-dekat ke sini. Ibrahim alaihissalam. Ada salahnya apa tidak? Ada. Didoakannya ayahnya yang musyrik. Tak boleh itu. Kayak di Al-Quran dikatakan, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Di surah Maryam itu disebut, qala sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Juz 16 itu. Dibilang Tuhan, tak boleh kau doakan itu. Ayahmu itu orang musyrik. Kadang masalah ini Pak. Tidak boleh mendoakan orang musyrik yang sudah meninggal supaya masuk surga. Sulit Pak menerima itu kan? Saya lama itu saya pikirkan. Kenapa tak boleh? Rupanya jawabannya, Islam ini tak boleh mengerjakan yang sia-sia. Dia pasti nggak masuk neraka. Pasti. Kita doakan, berarti buang-buang waktu. Nah, tak boleh. Yang boleh dibaca seperti ucapan Nabi Isa saja. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau kau siksa dia, dia hambamu.
Tapi kalau kau ampuni, sesungguhnya kau maha perkasa lagi maha bijaksana. Boleh diucapkan itu. Siapa yang pernah disalahkan Tuhan dalam masalah itu? Ibrahim alaihissalam. Karena dia punya ayah bukan lagi penyembah patung, pembuat patung. Ajar. Ada di surah Al-An'am itu dia jelaskan. Oh, iz qala li abihi Azar. Azar namanya. Ada kata Syekh Sya'rawi, bukan ayah kandungnya itu, tapi itu pamannya. Macam riwayat, tapi yang jelas tak boleh didoakan orang yang musyrik. Jadi ada salahnya Pak ya. Adam, Nuh, Ibrahim, siapa lagi kira-kira? Ada yang dekat dengan Ibrahim. Lut, sama. Ini pun tak berhasil dia mendidik istrinya. Terus nanti ke bawah, Yunus. Ini lagi. Apa dia? Lari dia Pak. Tak kuat dia menghadapi apa ini? Masyarakat ini, pergi dia. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alayhi fanada fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zannun itu maksudnya yang mempunyai nun. Siapa itu? Dia, Nabi Yunus alaihissalam. Karena dalam riwayat dia dimakan ikan nun. Dia pergi zahaba mughadiban, marah dia Pak. Fazanna an lan naqdiru alaih, dikiranya kami tak kuasa itu untuk mendapatkan dia balik. Lari dia. Terakhir dia dimakan ikan. Salah. Ada kesalahan. Baru nanti terus lagi. Musa alaihissalam. Apa kesalahannya? Ditinjunya orang. Di juz 10 tadi surah Al-Qasas, fawakazahu Musa faqada alaihi, ditinjunya Pak. Mati. Sekali tinju. Mati. Lari dia. Nanti sampai dia ke Madayan, istirahat di bawah kayu, nampaknya anak perempuan 2, satu jatuh cinta sama dia. Dalam Al-Quran disebut begini, faja'athu ihdahuma tamsi ala istihya. Datang salah seorang putri Nabi Shu'aib itu jalan malu-malu kepada Nabi Musa alaihissalam. Padahal dia lari dari apa itu? Meninju orang itu. Karena dia lari ke Madayan, ketemu dengan putri Nabi Shu'aib. Dinikahinya, baru dia maharnya 10 tahun. Gembala kambing. Nah, dari salah dia itu tadi. Nah, jadi begitulah sebenarnya. Nah, yang perlu kita lihat di dalam agama Islam ini, selalu kesalahan itu ada. Ada dalam, mohon maaf ini Bu, ada di dalam ilmu ekonomi namanya opportunity cost namanya. Ini menyimpang sedikit, agak ke kampus sedikit. Opportunity itu peluang. Cost artinya bayar. Berarti peluang yang harus dibayar. Maksudnya begini. Apapun yang kita lakukan, pasti ada bayarnya. Pasti ada salahnya. Biarpun benar. Saya sering kasih contoh. Saya baru ceramah di situ. Misal ini, saya datang ke sini. Saya pergi sama anak saya tadi. Saya mau ceramah. Benar ini kan Pak? Baik ini, menyampaikan ilmu kan? Tapi kalau besok dia mengadu kepada Tuhan, aku sebenarnya mau sama ayah. Kenapa dia pergi? Oh itu masalah saya itu nanti. Padahal ini benar ini. Bisa juga salah di sana. Nah, itulah manusia. Ada aja salahnya. Ini manusia ini sebenarnya. Benar pun yang dilakukannya ada salahnya. Sama dengan tadi kan. Nabi juga udah betul itu Pak. Tetap ada salahnya. Nah itulah hidup kita ini. Maksudnya begini. Apalagi kita lakukan yang jahat. Bagaimana lagi itu urusannya itu? Sholat kita tetap ada yang kita korbankan itu. Sebelum sholat, apa yang kita kerjakan? Wudhu. Bayar nggak itu airnya? Bayar. Kenapa? Aturannya dia bayar bulan ini pemainnya 1.000. Gara-gara dia wudhu setiap mau sholat, naik jadi 2.000. Ada yang harus dibayar. Tidak hemat jadinya kan? Salah lagi itu. Dia tak sholat, salah juga. Nah begitulah sebenarnya Mas. Itulah sebabnya. Kita ini disuruh beristighfar. Karena apa? Benar pun yang dilakukan selalu ada salah. Apalagi lah kita maksiat, tak tahu lagi di mana tempat kita itu. Bapak Ibu yang saya hormati, itu pelajaran. Jadi Nabi ini sudah benarnya dia itu. Abasa wa tawalla. Sekarang kita balik kasusnya. Kalau misalnya Nabi tidak bermuka masam dan tidak berpaling. Tadi dia sudah ngomong, ajari aku, ajari aku. Kira-kira Pak, kalau tak berpaling Nabi tak berbuka masam, apa yang dilakukan kawan ini? Terus-terusan kan? Mana lebih buruk?
Nabi diamkan dengan bermuka masa dan berpaling, atau dibiarkan dia ngomong terus? Lebih buruk lagi kalau dia bicara terus. Nanti ini tak bisa lagi disampaikan pesan agama ini kepada orang musyrik tadi. Jadi dalam pandangan zohir kita salah, padahal sudah betul ya. Bisa Bapak Ibu ya. Ini hati-hati nih, ada orang di sekarang sikit-sikit nyalahkan Nabi, sikit-sikit nyalahkan Nabi. Padahal kalau dipikir betul-betul tak salah. Satu. Yang kedua begini. Nabi Musa alaihissalam pernah pidato di depan masyarakat. Dibilangnya begini, kurang lebih. Saya orang paling pintar di dunia ini sekarang. Kata Nabi Musa. Datang Tuhan, tidak. Pergi kau berjalan, nanti ketemu orang yang lebih pintar dari kamu. Nah, jalanlah dia. Nanti baca sejarahnya, kisahnya di akhir-akhir surah Al-Kahfi itu. Iya. Dalam riwayat-riwayat disebut Khidir, dan riwayat lain menyebut tak disebut namanya. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, kata Al-Qur'an. Saya tak ceritakan yang itu, Pak. Yang mau saya bilang begini. Di waktu Nabi Musa salah, yang disuruh menegur Nabi Musa siapa? Yang itu tadi. Nah, Nabi kan? Di waktu Nabi ini dalam tanda petik salah, siapa yang menegur? Tuhan. Iya kan? Abasa wa tawalla. Nah, lebih tinggi mana? Kita ditegur ketua kelas atau ditegur guru? Mana lebih bagus? Nah, begitu kira-kira. Satu. Yang kedua, doa siapa ini? Rabbis rohli soderi wa yassirli amri. Nabi Musa. Ya Tuhanku, lapangkan dadaku. Dia minta. Kalau dia, Nabi Muhammad, alam nasroh laka sodarok. Nabi Musa minta dilapangkan, Nabi Muhammad tidak minta. Langsung dilapangkan oleh Tuhan. Berarti lebih tinggi Nabi Muhammad dari Nabi Musa alaihissalam. Makanya disebut dalam Al-Quran, tilkar rusulu faddolna ba'dohum ala ba'd. Itulah para rasul itu, kami tinggikan sebagian atas sebagian yang lain. Baru dia sambung, minhum man kallamallah. Ada yang bicara kepada Tuhan. Siapa itu, Pak? Musa alaihissalam. Baca di awal juz 3 itu. Nah, apa maksudnya itu? Nabi Muhammad ini tetap dia yang paling mulia. Masuk dalam ulul azmi 22, Musa juga masuk, tapi tetap yang paling mulia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang menegurnya Tuhan dan yang melapangkan dadanya tidak pakai doa, langsung alam nasroh laka sodrok wa wadokna angka wizrok. Kalau begitu, biarpun salah, itu ukuran kita yang salah. Tapi dalam ukuran yang sebenarnya dia adalah benar. Simpulannya begini Pak, ayat yang satu ini. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang yang baik, macam kita-kita ini, itu masih dianggap buruk oleh orang yang dekat kepada Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan orang yang macam kita ini biasa-biasa, itu masih dianggap buruk oleh yang dekat kepada Tuhan. Yang tadi dalam pandangan kita, macam apa lah Pak ya? Aduh, jelek kali lah itu kan. Jelek kali lah itu. Tapi kalau kita dekat kepada Tuhan, itu jadi bagus. Cuma harus dipahami betul-betul. Apa tadi? Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Ayat kedua dia katakan, anja'ahul a'ma. Datang kepada dia a'ma, orang yang tunanetra, orang yang buta. Siapa tadi? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nabi kumpul, datang orang kepada dia. Datang. Ajarkan kepada aku tentang apa yang kau ajarkan kepada dia. Al-Walid bin Al-Mughirah. Namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Baru dia katakan, wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ditegur Tuhan dia lagi. Nabi Muhammad, tahukah kau Muhammad, wa ma yudrika la'allahu yazzakka, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Siapa tadi Pak? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kenapa kamu berpaling?
dia datang kepadamu, barangkali dia mau menyucikan dosa. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Pertanyaannya, kalau orang datang ke dekat Nabi macam ini, datang dia ke dekat Nabi Muhammad, dari pertanyaan ini kira-kira, tahu nggak Nabi Muhammad isi hatinya? Tak tahu. Tak tahu dia. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tak tahu Nabi. Nah, makanya ditegur. Baru dikatakan begini. Au yadzakkaru fatamfa'ahu dzikra. Atau dia, itu yang datang itu tadi, Abdul Waktu, ingin mendapatkan pengajaran yang memberikan manfaat kepadanya. Au yadzakkaru fatamfa'ahu dzikra. Nah, ini saya mau garis bawahi. Au yadzakkaru fatamfa'ahu dzikra. Yadzakkaru artinya zikir. Zikir itu apa artinya? Ingat. Berarti yang mau diambil Abdullah ibn Maktum itu apa tadi? Peringatan. Baru dia katakan, peringatan itu fatamfa'ahu bermanfaat. Berarti yang bermanfaat itu apa tadi Pak? Peringatan. Saya kasih, ini yang sering disalahpahami dalam agama. Supaya mudah, ada lampu merah. Warnanya kuning. Dia ngapain itu sebenarnya? Mengingatkan kita itu kan? Mengingatkan kita. Kalau kita terobos itu, oh bisa tabrakan. Jadi guna dari agama ini sebenarnya itu. Az-zikr untuk mengingatkan kamu dan itu bermanfaat supaya kamu tidak berbahaya. Itulah guna agama ini sebenarnya. Jadi rem dia dalam kehidupan ini. Karena manusia ini kalau dia tak diingat-ingatkan, dia jalan aja terus. Tidak ada lampu hijau, tidak ada lampu merah, tidak ada lampu kuning. Pertanyaannya, dia ini melihat atau tidak? Tidak. Orang yang tak melihat pun, maksudnya, kalaupun dia tidak melihat Pak, tidak sempurna panca inderanya, bisa nggak dapat peringatan dari agama ini? Bisa. Jadi, apalagi dia sehat. Tiba-tiba dia tak dapat peringatan dari agama ini, berarti dia lebih parah itu dari apa ini? Abdullah ibnu Ubay bisa. Banyak sekali kita lihat misalnya orang yang buta hafal Quran. Hafal dia Quran. Tak bisa dia menengok, Pak. Hafal Quran. Ada braille itu kan? Dapat dia. Petunjuk Tuhan itu. Dapat dia. Sebenarnya Islam ini, asalkan dia mempunyai akal dan hati, itu bisa diselesaikannya dalam pikiran dan hatinya, biarpun panca inderanya semua tak berfungsi. Nah, itu sebabnya mukjizat terakhir Nabi Muhammad itu Pak, bukan tongkat. Karena kalau dia tongkat, ini nggak bisa dapat peringatan. Dan kita bisa rebutan. Bayangkan, kalau sekarang ada 2 miliar umat Islam di dunia, tapi mukjizat Nabi itu benda, bukan macam ini tadi. Jangankan orang yang buta, kita yang melihat ini pun bisa berkelahi gara-gara itu. Nah, itu sebabnya mukjizat Nabi ini, yadzakkaru fatamfa'ahu dzikra, biarpun kamu buta atau kamu nanti butanya tak melihat saya lagi macam kita itu. Tak nampak lagi Nabi kan? Ini Al-Qur'an ini pasti fatamfa'ahu dzikra, bermanfaat samamu. Karena bukti kebenarannya ada di akal dan hatimu, bukan di matamu. Karena bendanya tidak ada, tapi yang ada adalah rasionalitas. Kalau bahasa universitas. Asal masuk akal, nah benarlah itu. Akal siapa? Akal seluruh manusia. Hati siapa? Hati seluruh manusia. Hati orang Sumatera, orang Jawa, orang Kalimantan, semualah cocok dia Pak. Asal masuk akal, itulah kebenaran. Nah, ini mukjizat Al-Quran. Nah, ini sebenarnya pelajaran bagi kita. Ada orang itu, kenapa mukjizat Nabi itu tak fisik-fisik? Oh, dia tak paham. Kata-kata ini yang bisa menggerakkan semuanya. Nah, itulah sebabnya mukjizat Nabi yang terakhir itu apa tadi? Az-zikr. Salah satu dari nama Al-Quran. Az-zikr, peringatan. Alhamdulillah,
Kita istiqomah mempelajarinya, Pak. Sudah 170 kali ya. Alhamdulillah. Inilah Al-Quran ini. Au yadzakkaru fatamfa'ahu dzikra. Au yadzakkaru fatamfa'ahu dzikra. Yang terakhir, amma manistagna. Adapun orang yang istagna. Orang istagna itu orang yang merasa serba cukup. Siapa itu kira-kira, Pak, maksud ayat ini? Orang-orang Quraisy tadi. Amma manistagna, baru dikatakan fa anta lahu tasadda. Kau memperhatikan mereka, Nabi. Sementara yang buta tadi tidak kau urus. Abasa wa tawalla. Itu tak kau urus. Yang ini amma manistagna, yang cukup ini fa anta lahu tasadda. Kenapa kau layani mereka? Kenapa diurus betul-betul? Istagna terambil kata goni, artinya cukup. Kalau dia istagna, merasa cukup. Ini sifat manusia ini. Merasa cukup. Padahal sebenarnya kurang. Biasanya yang buat kita merasa cukup tuh, tak perlu sama orang, ada 3 itu. Harta, ilmu, status sosial. Yang 3 ini. Nah, inilah masalah yang disampaikan oleh Nabi kepada orang kafir Quraisy itu. Salah satunya, ajaran Islam ini mengatakan, yang paling mulia itu yang bertakwa. Amma manis tagna. Fa anta lahu tasadda. Kenapa kau layani mereka? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita ambil pelajaran dari ayat-ayat ini. Yang pertama, bahwa kesalahan-kesalahan itu lumrah dalam agama. Jangan pernah mempelajari agama ini dari satu orang. Belajarlah banyak-banyak, karena kesalahan itu bisa ada di mana-mana. Sekali lagi, termasuk di para nabi. Tapi Pak, jangan disamakan kesalahan nabi dengan kita. Beda itu. Beda urusannya. Dia katakan tadi, amma manistagna fa anta lahu tasadda. Orang yang menganggap dirinya sudah cukup, maka engkau adalah memperhatikan mereka, memberikan perhatian kepadanya. Dia bermuka masam dan berpaling. Baru kalimat kedua. Kau bermuka masam dan berpaling. Mana lebih terhormat? Ini bunyi ayat nih. Dia bermuka masam dan berpaling. Bukan kau bermuka masam dan berpaling. Mana lebih kasar, Pak? Kira-kira. Nabi. Tuhan negor dia. Kau Muhammad bermuka masam dan berpaling. Satu kalimat. Bunyi ayat ini tidak begitu. Dia bermuka masam dan berpaling. Mana lebih kasar? Kau atau dia kira-kira? Lebih hormat? Nah, itulah maksud. Lebih hormat sebenarnya dibilang dia. Dalam pandangan Sayyid Qutb, itulah makanya tak disebut kau secara langsung. Supaya menegurnya itu halus. Baru lihat ayat 6 itu. Ayat 6 tadi bagaimana? Fa anta lahu tasadda. Itu apa itu? Anta itu apa? Kau katanya. Tadi yang pertama ketika berpaling dia. Tapi ketika melayani orang-orang musyrik, dia sebut kamu. Mana lebih kasar? Kamu lebih kasar, Pak. Karena langsung dia tegur di depannya. Apa maksudnya itu? Karena yang kedua itu, kedekatan Nabi dengan orang musyrik itu lebih buruk daripada berpaling daripada Abdullah ibn Maktum. Beda kan? Kalau yang tadi itu dia menjauh dari situ, itu tidak terlalu buruk. Tapi kalau dia dekat ke sini, itu buruk itu. Jelas ya Pak? Nah, itu maksudnya itu. Makanya berubah dia kalimatnya itu. Dari tadi, dia. Abasa wa tawalla. Anja'ahu. Apa hu itu? Dia. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dia katakan, tahukah engkau, nah, kan? Engkau Muhammad barangkali dia ingin menyucikan dirinya. Baru yang terakhir. Amma manistagna fa anta lahu tasadda. Nah, apa maksudnya? Kira-kira begini. Orang-orang ahli-ahli tafsir itu mengatakan, kalau menegur orang, jangan lakukan di depan orang.
Iya Pak ya. Kalau menegur orang, jangan lakukan di depan orang. Tegur dia di belakang. Kalau memuji dia, boleh dipuji di depan orang, tapi tak boleh berlebihan. Tak boleh berlebihan. Nah ini guru-guru, kalau kita jatuhkan itu murid, kau tak jelas kau ini. Tak jelas kau ini. Itu lama-lama betul, tak jelas itu anak itu nanti. Jadi, boleh dia disindir-sindir. Boleh. Boleh disindir. Tapi tidak boleh ditunjuk. Kaulah itu. Kau setan. Tak boleh begitu. Karena ini pun abasa wa tawalla. Anja'ahul. Begitulah Pak kira-kira.